3 Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Hari ini kita akan bicara tentang 3 macam penyediaan atau 3 macam provision Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, sebetulnya ada 3 macam penyediaan Tuhan atau 3 jenis penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semua orang percaya biasanya mereka melewati akan ketiga fase ini, dan kita harus menyadari bahwa ketiga fase ini sebetulnya kalau dilewati masing-masing itu punya ciri yang berbeda-beda, namun masing-masing juga punya anugerah yang tersendiri. Nah, saya akan mulai pada bagian pertama, 3 jenis penyediaan atau provision atau berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah masa penyediaan pada masa perbudakan. Penyediaan pada masa perbudakan. Nah, ini apa? Mari kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Keluaran pasal 16, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, pada masa ini sebetulnya ini berlaku bagi orang dunia juga, yaitu provision masa perbudakan. Di sini orang bisa makan dengan kenyang. Di sini orang bisa menikmati akan sesuatu yang membuat perutnya kenyang, karena ini merupakan masa penyediaan Tuhan, tapi pada masa perbudakan. Di sini berlaku akan hukum Tuhan yang universal, kasih yang universal, berkat yang universal, seperti matahari. Diberikan kepada orang benar, juga orang yang berdosa. Hujan juga, bagi orang benar, juga bagi orang yang berdosa. Di sini, masa perbudakan ini orang bisa kenyang. Bahkan cukup banyak orang yang limpah. Tapi di sini apa yang paling menonjol? Yang paling menonjol adalah mereka itu mengalami perut kenyang dengan hati yang dipahitkan oleh karena penderitaan dosa yang menguasai mereka. Lihat dalam Keluaran pasal yang sama, Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-13 dan 14, Keluaran pasal pertama, ayat 13 dan 14, Alkitab mengatakan, lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi di pasal 16 mereka berani berkata, kami makan daging, makan roti sampai kenyang. Tapi itu terjadi sambil mereka pahit hidup mereka karena pekerjaan yang keras. Nah, inilah sebetulnya kenyang yang dibayar dengan kerja keras. Itu pertama kali muncul dalam perkataan Tuhan di Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan sendiri berkata begini, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata seperti ini karena akibat daripada dosa mereka, dikatakan oleh Tuhan sendiri. Kejadian 3 ayat 17 mulai. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Perhatikan, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Yang 18. Serak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah.
Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Perhatikan, Tuhan berkata, ini kutukan yang ada, berkata, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah, ini dialami oleh orang-orang pada masa perbudakan. Orang dunia, sebagian besar mereka atau semua mereka sebetulnya mengalami keadaan seperti ini. Yang mereka dapatkan itu dari kerja keras, dari berpeluh, dari susah payah mereka, sampai mereka begitu menderita sehingga hidup mereka begitu dipahitkan dengan apa yang harus mereka lewati. Nah, sebenarnya Tuhan itu menyediakan buat kita berkat yang luar biasa. Nah, bedanya apa dengan orang yang sudah percaya? Amsal 10 ayat yang ke-22 berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Atau berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan dikatakan, and he adds no sorrow to it, dan tidak ditambahinya dengan penderitaan, kesusahan di dalamnya. Jadi kalau kita ingin terima berkat Tuhan, maka ketika Allah memberkati kita, itu bukan karena kerja keras kita. Ya, kita harus kerja. Tidak kerja, Alkitab berkata, tidak usah makan. Tetapi sebetulnya, hidup kita bukan tergantung dari kerja keras kita. Bukan dari peluh kita. Bukan dari jerih payah kita. Apalagi kalau sampai kepahitan. Tapi ada orang-orang yang harus kerja begitu keras untuk mencari nafkah. Nah, itulah masa perbudakan. Saya berdoa, kalau Anda masih di masa seperti ini, keluar, saudara. Dari masa perbudakan ini, engkau harus keluar. Engkau harus tinggalkan itu. Caranya bagaimana? Terima Yesus. Terima pengampunannya. Lahir baru. Dijadikan sebagai anak Tuhan. Engkau akan diselamatkan. Lahir baru. Hidup baru. Diberikan Tuhan. Lalu mulai belajar menikmati hidup di dalam anugerahnya. Saya berdoa, ini akan segera lewat dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah masa penyediaan pada masa padang gurun. Ini dialami oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Coba perhatikan pada kitab Keluaran lagi, pasal yang ke-16. Lihat mulai ayat yang ke-4. Keluaran pasal 16. Lihat mulai ayat yang ke-4. Saya bacakan cukup panjang sampai dengan ayat yang ke-21. Keluaran 16. Lihat mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Dan sudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan karena kami sungut-sungutmu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi keperkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling
perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Nah, masa padang gurun tidak ada kelimpahannya. Semua hanya cukup untuk keperluan mereka hari itu. Nah, tujuannya apa? Tuhan menguji apakah kita mengikuti menurut hukum Tuhan atau tidak. Ada orang-orang yang sedang melewati masa penyediaan padang gurun, di mana yang dia terima hanya cukup, bahkan sedikit kurang mungkin dari apa yang dibutuhkannya. Tapi dengarkan baik-baik, engkau dan saya harus setia pada masa ini. Ikuti perintah Tuhan, ikuti hukumnya. Di tengah-tengah semua serba mepet, serba kecepit, serba sedikit, serba kurang. Kau berkata, tidak cukup limpah Tuhan, mestinya harusnya limpah. Mengapa begini? Itulah masa padang gurun. Ada hal-hal, ada hukum-hukum yang Anda dan saya harus mencoba perhatikan. Kalau engkau mengikuti yang Roh Kudus perintahkan, cara hidupmu akan diubah Tuhan luar biasa. Coba buka dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-30. Yesaya pasal 30. Lihat mulai ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan perhatikan ini, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ini masa padang gurun. Tidak ditinggalkan, tapi tidak banyak. Dikatakan, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah engkaumu menganan atau mengiri. Di masa ini Roh Kudus akan mencoba membawa kita dalam pimpinannya. Kalau kita mau taat, saudara akan dipimpin Tuhan ke kanan atau ke kiri. Tapi ingat, roti dan air masih serba sedikit. Cuman yang hebat adalah pengajar kita tidak akan meninggalkan kita. Nah, kalau kita taat, apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Lihat, walaupun orang itu hanya punya roti sedikit, tetap dia harus nabur benih. Karena ini awal berkat Tuhan. Dari mana awalnya? Dari nabur benih itu. Saya ulang lagi. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu,
Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Tadinya sedikit, tapi sekarang berlimpah-limpah. Dikatakan, pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan yang campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Perhatikan, luar biasa. Kalau kita mentaati Roh Kudus membawa kita kemana, ke kanan atau ke kiri kita ikuti, waktu semuanya serba sedikit, nanti akan tiba waktunya. Pada saat engkau masih terus mau menabur, dalam keadaan engkau kekurangan, akan tiba waktunya Tuhan akan menghujani benih yang kita tabur dalam kekurangan. Dan disitulah engkau mendapatkan yang namanya roti yang sedap dan yang berlimpah-limpah. Dan di situ Anda dan saya masuk pada fase ketiga, yaitu masa penyediaan di tanah perjanjian. Nah, ini bagian yang terakhir soal bagaimana kita mengerti soal tanah perjanjian. Nah, kita mengetahui bahwa diawali dengan taburan. Coba buka dalam Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal 5, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Yosua 5, ayat 10 sampai 12. Ini ketika mana berhenti. Yosua 5:10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Nah, orang berkata, Pak, luar biasa, mereka mulai menikmati akan tanah Kanaan. Ya, betul. Tetapi Anda harus ingat, menikmati tanah Kanaan artinya saudara harus mulai menabur. Karena kalau engkau tidak menabur, mana tidak perlu ditabur engkau mendapatkan. Tapi hasil tanah engkau harus nabur benih. Dan biarkan Tuhan menghujani itu dengan berkatnya. Lalu engkau akan menikmati akan panen yang luar biasa. Makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Inilah masa tanah perjanjian. Masa tanah perjanjian hanya bisa dinikmati setelah proses Tuhan selesai dan kita didapati hidup taat kepada Roh Kudus, menuruti akan hukumnya, lalu terus menabur walaupun di tengah-tengah masa kesulitan dan semuanya serba sedikit. Lalu disitulah Allah akan memberkati kita dan membuat kita masuk ke tanah perjanjian atau masa tanah perjanjian. Yesaya pasal yang Kejadian pasal yang ke-26 sekarang. Kejadian pasal yang ke-26, perhatikan akan prinsip yang sama untuk orang menikmati akan berkat atau penyediaan tanah perjanjian. Kejadian pasal 26. Kitab Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Lihat di tengah-tengah masa kekeringan, kelaparan yang luar biasa. Kejadian 26:12 Alkitab berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dua kata kuncinya, menabur dan diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, yang mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara sekalian, di mana engkau ada hari ini? Kalau engkau di masa perbudakan, bertobat, datang ke Tuhan, minta anugerahnya. Ketika engkau melewati masa padang gurun, mungkin semuanya serba sedikit. Belajar mendengar suara Roh Kudus. Ke kanan atau ke kiri, ikuti. Lalu engkau akan mulai dibawa masuk tanah perjanjian. Harus diawali dengan apa? Dengan taburan benih. Di tengah-tengah kesulitan, engkau menabur, Allah memberkati, engkau akan menuai dan berkelimpahan. Maka saudara menikmati akan tanah perjanjiannya. Saya berdoa,
semua kita segera akan menikmati penyediaan Tuhan di tanah perjanjiannya. Haleluya.